Shalom, selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hikmat pagi hari ini kembali mengajak kita untuk memulai hari ini dengan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kasih karunia-Mu, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, dan dengan berkat yang baru dari Engkau. Ya Bapa, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berilah kami hikmat pengertian, ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita yang dapat menerangi kehidupan kami dari hari demi hari. Kami mohon pimpinan-Mu juga Bapa, untuk Pendeta Angga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu boleh tersampaikan dan boleh dapat kami mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari Titus 2 ayat 11-15. Judul yang diberikan Alkitab yaitu Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Dan saya akan bacakan ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma, Opa, dan Sobat-sobat muda, masa pandemi COVID-19 belum sepenuhnya reda, tetapi sudah muncul berbagai tantangan dan ancaman yang menghadang. Persoalan krisis pangan dan energi, resesi global, serta merebaknya virus cacar monyet di berbagai negara. Kesulitan-kesulitan hidup dan bencana bisa menghadirkan trauma, tetapi di sisi yang lain bisa mendidik untuk kita dapat hidup bijaksana di tengah dunia. Titian adalah seorang seniman dari Venesia yang hidup pada abad ke-16. Ia membuat sebuah lukisan yang terkenal yang diberi nama An Allegory of Prudence. Lukisan itu menampilkan 3 wajah manusia yang ada di atas 3 muka binatang. Wajah manusia itu diketahui adalah wajah Titian sendiri di usia tua, wajah anaknya Orazio, dan wajah sepupunya Marco. Sedangkan muka binatang dalam lukisan tersebut adalah serigala, singa, dan anjing. Titian menuliskan pesan di dalam lukisannya demikian. Dari pengalaman masa lalu, bertindaklah bijaksana pada masa kini agar tidak merusak masa depan. Sebuah pesan yang penting dari Titian bagi semua orang untuk sungguh-sungguh belajar dan menapaki hari-hari kehidupannya dengan bijaksana. Jauh-jauh hari sebelum Titian membuat lukisannya, Rasul Paulus pernah menasihati Titus agar hidup dalam kasih karunia Allah dengan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia. Titus diminta memberitakan penebusan Kristus, menasihati dan meyakinkan orang dengan segala kewibawaannya. Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil menjadi teladan dalam memperagakan kehidupan bijaksana dan rajin berbuat baik. Gereja Kristen Indonesia mendapatkan panggilan yang sama agar mendemonstrasikan keteladanan hidup bijaksana dan keadilan di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung serta menghadapi tantangan-tantangan yang menghadang di hari-hari depan. Dunia yang sedang dalam pergumulan dan keputusasaan membutuhkan kasih karunia Allah, sehingga dunia tidak semakin terpuruk dan tersesat, melainkan menjadi bijak dan adil karena belajar dari pengalaman sulit yang terjadi. Gereja Kristen Indonesia
dalam merayakan hari ulang tahun Sinode GKI ke-34, wajib terus berkarya dan berkontribusi nyata menghadirkan kebijaksanaan dan keadilan. Dan kita sebagai anggota GKI maupun simpatisan GKI, mari hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Karena itulah hasil dari karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, kami diminta untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Kami diminta untuk mendemonstrasikan keadilan, kebijaksanaan, kebaikan, dimanapun kami berada. Terutama ketika kami sebagai anggota maupun simpatisan Gereja Kristen Indonesia, ketika kami merayakan akan hari ulang tahun penyatuan Sinode GKI. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk hidup dalam kasih karunia-Mu, berlaku adil dan bijak, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kiranya kasih dari Kristus memampukan kami untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.